Jadi nanti pokok bahasan yang kita pelajari pertama itu adalah persamaan garis di bidang. Jadi persamaan garis di bidang isinya nanti persamaan garis, kedudukan garis, jarak titik ke garis, dan berkas garis. Nah, yang kedua itu garis dan bidang di ruang. Atau Bapak mau ngambil gaji yang mau ditukar? Oh, ini tim. Dia mau pergi sendiri, tim. Iya. Iya, iya, iya. Jalan-jalan. Ini doang. Satu. Sama ini saya. Oke, lima. Jadi yang kedua garis dan bidang di ruang yaitu persamaan garis di bidang, persamaan garis di persamaan bidang ya. Nanti saya mungkin sampai cuma kan kami mengajar bertiga ya. Saya, Bu Mariam dengan Bu Mimi ya. Nanti ini dibagi aja. Kita lihat aja saya mungkin pertemuan 1, 2, 3, 4, 5. Nggak mungkin 5, 5 ya. 4, 4. 5, 5. 5, 5 kan 5, 5, 5, 15. Mungkin nanti 4, 5, 5 itu jadinya 14 ya. Nah, kemudian ada ini persamaan garis di bidang, kemudian persamaan bidang, kemudian lingkaran, persamaan garis singgung dan garis polar lingkaran, kemudian kuasa titik terhadap lingkaran dan garis kuasa. Kemudian di sini ada kedudukan dua lingkaran yang berpotongan, kemudian bekas lingkaran. Jadi nanti teman-teman kalau sudah bisa belajar konsep dasarnya itu ada di lingkaran. Jadi kalau lingkarannya sudah memahami, nanti ketika masuk di parabola itu akan mudah ya. Parabola itu irisan kerucut, melukis bola, persamaan lingkaran, persamaan garis singgung, dan garis polar parabola. Kemudian elips di sini melukis elips, persamaan garis singgung, dan garis garis polar elips. Gitu. Kemudian garis tengah sekawan. Hiperbola juga melukis hiperbola, persamaan hiperbola, dan macam-macam hiperbola. Asimptut hiperbola, persamaan garis singgung hiperbola, garis tengah sekawan, kemudian rotasi sistem koordinat. Ini. Kemudian masuk bola, persamaan bidang singgung dan bidang polar bola, kuasa titik terhadap sebuah bola dan bidang kuasa bola, kedudukan dua bola yang berpotongan, kemudian berkas bola. Nah, materinya ini. Nanti saya mungkin dibagi menjadi beberapa ya. Mungkin saya 4 pertemuan. Nanti Bu Mariam 5 pertemuan, Bu Mimi 5 pertemuan. Ya. Nah, kemudian materinya ini nanti rupanya penilaiannya itu nanti ada penugasan. Kalau penugasan pasti kalian kan diberi soal, kemudian nanti ditugaskan di rumah. Tapi kita juga nanti ada project. Jadi memang di dalam perkuliahan kita diwajibkan untuk menggunakan model pembelajaran project based learning. Jadi kita lihat pembelajaran project based learning, kita lihat ya apa yang menjadi tugas teman-teman semua ya. Ya, yaitu saya dengan ini Bu Pipit, Bu Flavia, dan Bu Mariam. Ya, saya Bu Pipit, Bu Flavia, dan Bu Mariam. Kemudian itu ya, bukannya Bu Mimi rupanya. Jadi bertiga saya ya, apakan ya. Kemudian nanti proyeknya itu apa?
Tadi dulu. Nah, teman-teman nanti kan nanti saya jelasin nih. Rupanya teman-teman nanti proyeknya bikin buku ajar. Jadi membuat bahan ajar atau e-book geometri analitik berbasis masalah dibagi satu kelompok satu bab. Nanti kita lihat ya. Jadi eh, bikin buku bahan ajar yaitu bentuk e-book geometri analitik berbasis masalah. Jadi satu kelompok satu bab. Kalau kita lihat lagi contoh yang tadi ya. Jadi kan semuanya ada berapa bab nih? Ada 7 bab. Nanti teman-teman bikin buku ajarnya, yaitu satu bab yaitu persamaan garis dan bidang. Ini materinya apa saja. Misalnya tidak sesuai dengan materi ini, nanti teman-teman tambahin monggo aja. Ya, kemudian garis dan bidang di ruang, kemudian lingkaran, parabola, elips, kemudian bola. Ini seperti ini nanti topiknya nanti saya bagi minggu depan ya. Topik-topiknya yang ini kan topik mah udah jelas ya. Di apa sudah jelas topiknya ini. Nah, kemudian bukunya ya. Buku nanti kamu bisa lihat dari ini ya, dari ambil dari apa upload dari download dari internet tuh banyak tuh buku-bukunya yang berkaitan dengan buku ini. Kalau saya kebetulan kok untuk garis dan bidang di ruang, saya ngambil dari Howard Anton. Di Howard Anton tuh ada. Kemudian, kemudian juga di bukunya Pak Martono, yaitu Kalkulus Diferensial Bandung. Nah, ini ada, kemudian di Kresik juga ada. Tapi teman-teman bisa lihat kok. Kalau download, ambil buku-buku yang ada di apa di internet tuh banyak. Kalau buku ini tuh agak susah dibacanya, jadi harus mesti dianalisis satu-satu. Ya, nih. Nah, ini ada rawuh. Kalau saya eh, dasarnya dari rawuh, Mbak. Bukunya rawuh itu bagus banget gitu. Buku tahun zaman Belak ya, tahun dulu. Jadi kalau misalnya Mbak pergi ke pasar Blok M gitu, ada buku bekas, coba tanya buku rawuh. Ini bukunya bagus banget deh. Saya buka bagusnya itu di soal-soalnya. Soalnya bagus sekali gitu ya. Kebetulan juga saya kebanyakan juga soal ngambil di sana. Kemudian Suryadi ini ada buku untuk yang di ruang. Kemudian saya bikin juga buku geometri analitik. Cuma buku saya itu rupanya ada kesalahan penulisan mulai dari ini nih. Kamu waktu itu saya minta mahasiswa yang bikin ya mereview. Rupanya sama dia dirubah. Jadi ada kesalahan mulai dari bola. Satu bagi pisaunya. Jadi tugas kelompoknya nanti dalam bentuk bikin bahan ajar. Ya, satu kelompok satu bab. Ya, oke. Oke. Kita mulainya sekarang atau minggu depan? Hmm? Materinya. Ayo dong ngomong. Sekarang apa minggu depan? Siap. Minggu depan? Oke, minggu depan ya. Bisa nggak minggu depan saya tidak jam 14 soalnya bentrok yang jam satunya tuh ada kuliah di S2 Pendidikan Matematik. Yang kosong hari apa ya? Halo? Jumat mungkin Bu. Jumat jam berapa, Andita? Jumat kita cuma pagi Bu. Jadi setelahnya kosong. Saya lihat dulu ya, saya.
Ya. Siakatnya jalannya muter-muter. Nah, kita lihat dulu ya sambil nunggu siakat. Jadwal saya sih kayaknya pagi ngajarnya. Sama jam 6 sore. Punten dulu. Kalau Jumat berarti kita mulai tanggal 12 ya. Halo? Halo? Iya, Bu. Kita mulai Iya, Ibu. tanggal 12. Nanti masuk-masuk. Jumat berarti mulai tanggal 13 ya mulainya. Nanti kita ketemu lagi tanggal 3 ya. Mulai 3. Nanti kalau 3 kalau bisa luring ya. Luring aja ya. Supaya lebih paham nanti kalau apa namanya kalau saya agak kalau matematik tuh kayaknya kok lebih enak luring dibandingkan daring. Jadi tanggal ada jadwal luring daring nggak di situ apa harus luring semuanya? Hah? Ada jadwal luringnya juga kok, Bu. Oh ya, kalau gitu tanggal 13 kita tetap daring. Nanti tanggal 3 pertemuan habis Lebaran kita luring ya. Ya, kita luring. Supaya nanti eh, lebih mudah dipahaminya. Terus saya ngajarin, udah susah-susah kamu nggak bisa. Ya, aduh saya lihat tuh jatuh siap. Ini dia udah muncul. Di Jumat ya, Jumat psikometrika saya kan nggak ada jam 8 sampai jam pengembangan produk inovasi hasil penelitian di sini anak S3. Kamu mulai jam berapa kuliahnya, Mbak? Kosong jam mulainya. Selesai jam berapa? Jam 10, Bu, hari Jumat. Jam 10. Itu kan harus jam 10 sampai jam 12. Yang cowok gimana? Nanti mau ini, mau apa namanya? Mau apa namanya? Mau sholat Jumat. Sholat Jumat jam berapa? Jam setengah 12 ya. Kalau buat sekarang masih jam 12 lewat, Bu. Oh Tapi ya sudah. jamnya bisa berubah. Iya, sudah kalau gitu. Untuk saya aja dulu ya, yang Jumat berubah jam 10 sampai jam 12 ya, gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan ya. Kita mulai bicara mengenai persamaan garis, kedudukan garis, jarak titik ke garis, dan berkas garis. Nah, nanti ini ada beberapa ya. Saya pendekatannya dengan menggunakan vektor ya. Dengan menggunakan vektor, nanti kalau dengan menggunakan vektor, kamu nanti untuk garis dan bidang di ruang juga mudah dipahami. Ya, oke kalau gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Sampai minggu depan ya. Salam, terima kasih, Bu. Emang berkah kali, weh. Indi, stop senyum-senyum.